Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini kita akan mempelajari tentang udara. Kemarin kita sudah belajar ya tentang udara bersih dan udara kotor. Siapa yang masih ingat pembelajaran kemarin? Masya Allah, mantap sekali. Jadi udara bersih adalah udara yang masih belum tercemar oleh polusi. Nah, biasanya udara bersih masih ada di pedesaan. Sedangkan kalau di kota itu biasanya udaranya sudah tercemar baik dari asap kendaraan maupun asap pabrik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mensyukuri nikmat Allah berupa udara. Udara Allah ciptakan untuk kebutuhan manusia. Maka kita perlu bersyukur dengan Allah menciptakan udara. Coba jika Allah tidak menciptakan udara yang ada di bumi ini, bagaimana? Nah, kita tidak bisa bernafas ya. Jadi kita tidak bisa melakukan aktivitas normal. Udara yang bersih telah Allah ciptakan untuk manusia. Manusia seharusnya bersyukur atas nikmat Allah, yaitu berupa udara yang bersih. Bagaimana sih cara bersyukur kepada Allah? Ada yang tahu ananda yang solih dan solihah? Masya Allah, benar sekali, dengan cara mengucapkan Alhamdulillah atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu salah satu cara kita bersyukur kepada Allah. Tapi selain kita mengucapkan Alhamdulillah, kita juga dapat melakukan hal-hal berikut ini agar kita tidak mencemari udara dan menjaga udara agar tetap bersih. Yang pertama, menanam pohon sebagai pemasok oksigen yang ada di bumi dan membersihkan udara dari racun. Kita sebagai khalifah fil ard harus menjaga bumi kita ya dengan cara menanam pohon minimal yang ada di lingkungan rumah kita. Siapa yang di rumahnya ada pohon-pohonan atau mempunyai taman? Masya Allah, luar biasa. Jika rumah kalian belum memiliki pohon, ayo segera tanam pohon di sekitar rumah kita. Minimal tanaman hias agar rumah kita juga menjadi cantik. Selain itu juga dapat membersihkan udara yang ada di perkotaan ya. Bagus sekali jika rumah Ananda sudah ada pohon-pohon besar di depan rumahnya. Biasanya ketika kita berada di bawah pohon itu terasa lebih sejuk karena udara yang dihasilkan juga lebih bersih. Masya Allah. Yang kedua yaitu tidak menebang pohon. Nah, mulai dari sekarang kita belajar untuk menanam pohon, tidak untuk menebang pohon. Kenapa sih Ustadz kita harus tidak boleh menebang pohon? Yang pertama, jika kita menebang pohon, maka pasokan oksigen yang ada di bumi itu akan berkurang. Yang kedua, udara yang kotor tidak dapat disaring. Nah, dengan adanya tumbuhan, udaranya disaring menjadi lebih bersih. Makanya ketika rumah kita ada di perkotaan, maka di sekitar rumah kita hendaknya banyak pepohonan. Dan yang selanjutnya itu agar tidak longsor, agar kemarin tentang air, agar airnya dapat diserap oleh tanah sehingga tidak menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Jadi penting ya untuk menanam pohon. Dan yang ketiga, cara bersyukur kita kepada Allah untuk menjaga udara yang ada di bumi, yaitu dengan cara, ada yang tahu? Ya, dengan cara menggunakan kendaraan umum untuk mengurangi polusi udara. Jadi sebisa mungkin ya, jika kita ingin bepergian, itu menggunakan kendaraan umum. Atau boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi dengan penggunaan yang lebih minim atau lebih sedikit. Lebih banyak
kita berjalan kaki atau bersepeda, itu jauh lebih sehat untuk tubuh kita dan juga sehat untuk udara. Yang keempat yaitu mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Gas-gas kimia itu contohnya apa? Nah, biasanya kita menggunakan semprotan-semprotan yang itu mengandung gas, itu dapat merusak kualitas udara. Jadi kita kurangi ya penggunaan gas-gas tersebut. Nah, itulah cara bersyukur kepada Allah. Jadi cara bersyukur tidak hanya mengucapkan hamdalah ya, tapi juga melakukan beberapa hal yang sudah Ustadz sebutkan tadi. Itu adalah cara bersyukur kita kepada Allah untuk menjaga udara agar tetap bersih. Jadi mulai sekarang Ananda yang solih dan solihah harus suka dan rajin menanam pohon, dan tidak boleh menebang pohon di sekitar rumah ya. Dirawat boleh, dikurangi ranting-rantingnya boleh, tapi tidak untuk ditebang karena untuk menjaga kualitas udara. Jangan lupa bersyukur kepada Allah karena itu adalah salah satu tugas kita sebagai manusia, yaitu bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Kita ulangi sekali lagi bagaimana cara bersyukur kita kepada Allah dengan udara yang telah Allah ciptakan. Yang pertama, mengucapkan hamdalah. Yang kedua, menanam pohon. Yang ketiga, tidak menebang pohon. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau menggunakan kendaraan umum. Yang kelima, mengurangi penggunaan gas-gas kimia. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar di rumah ya. Tetap belajar walaupun kita belum bisa masuk sekolah. Nggak apa-apa ya insya Allah, karena belajar di rumah dengan belajar di sekolah insya Allah sama pahalanya, sama-sama besar ya insya Allah ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.